Wow, megahnya ini. Gimana? Cuman nggak tahu tulisan Muhammadnya ini apa memang baru dipasang atau udah dari dulunya nih. Semenjak jadi masjid. Kan di belakang ada itu tuh ditutup tuh. Oke, kita coba naik sekarang. Kita cek ini ya. Apa namanya? Seperti ini busnya, dan Masya Allah kita sudah masuk ke dalam bus. Kita coba nanti tanya-tanya ke penumpang yang ada di sini. Bus ini apakah ya? Oke. Sudah di mana? Duduk, gak apa-apa. Kita jauh. Nah, ini kita baru explore kita di sini. Arifin nih. Kita nanya ke siapa ya? Abang-abang misal turis larda ono bisa salah bilin misalnya masih sih. Original mah hanya salah bilin aja bah. Seller bursa kenda ya, pergi kenda. Nah, nanya apa? Menanya. Ini bus apakah harus antri atau tidak? Maksudnya harus booking dari awal atau tidak? Untuk naik izin saya langsung reservasi langsung aja pak. Otobus WIB dan otobus luar ya anu pin naik izin reservasi ya langsung ya usah kemen inabilitin. SD katanya ya, siapa namanya sesukanya, jadi kalau mau tinggal masuk aja gitu, nggak perlu di booking ya om. Bisa langsung kita naik. Iya, Masya Allah. Baik. Assalamualaikum. Kaifa? Masya Allah. Min aina? Min aina? Min aina? Mikrofon. تتكلم عربي؟ من اليمن. من اليمن. تحبون الكريم. اي والله ما شاء الله تبارك. اهلا وسهلا. انا من اندونيسيا. انتم كلكم من اهل اليمن. تحيه اهل اليمن. تحيه كلها. الله هلا 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 هلا. حياك الله. ايوه عجز. خلاص مع السلامه مع السلامه. الله اكبر. Ini orang Yaman. Ketemu kita. Ketemu satu ini kita. Dan sebenarnya sih kalau di Turki itu Arifin ya, berarti kita harus benar-benar memanfaatkan yang namanya kaki. Oh kaki, iya. Itu kaki, bukan transportasi. Tapi kaki kita itu benar-benar kita manfaatkan. Kemanapun kita pergi pasti kita akan berjalan kaki. Dan itulah kenapa orang-orang di sini tuh sehat-sehat, bahkan sampai udah berumur lanjut usia pun masih bisa jalan kaki lama gitu, masih bisa gerak gitu di sini. Iya, yang tua-tua tuh masih sehat semua, kayak masih muda gitu di sini tuh. Iya. Betul sekali, Masya Allah, tabarakallah. Jadi intinya setiap perjalanan itu kita setiap datang ke setiap negara yang belum pernah kita datangi, kita pertama kali itu harus memperhatikan yang namanya transportasi. Apa yang harus kita jalankan dan naik apa kita harus bisa menyampai ke satu tempat yang kita tuju. Gitu ya. Jadi starting dari misalnya kita turun dari airport nih, pesawat keluar, apa yang harus kita naik. Nah, di situ mungkin kita bisa kita udah bisa sekarang udah ada googling, di searching aja ya. Iya, bisa Google Map juga caranya gimana, seperti yang tinggal kamera sekarang ini. Dan Masya Allah, tabarakallah, walaupun baru di sini tapi udah bisa main kemana-mana. Ini Masya Allah, memang temannya Arifin soalnya. Iya. Nanti jadi kita sekarang ini tujuannya kemana nih? Ini bayar sekarang ini kita tujuannya mau ke Mall Korupak namanya ya, salah satu mall besar di Bursa gitu, yang insya Allah jalan lengkap lah, ada barang-barang branded juga ada. Terus naik ya buat cari oleh-oleh. Terus naik bisnya itu tadi satu orang tuh 9,9 atau 10 liraan buat naik 10 lira. Berarti berapa rupiah tuh? 10 ribuan mungkin kalau bisa di ini ya, 10 ribuan, sekitar 10 ribu rupiah ya. Iya, 10 ribu rupiah buat sekali naik. Sebenarnya berani nggak sih kira-kira orang Indonesia yang ingin ke Turki backpacker, berani nggak?
berani. Soalnya di sini tuh transportasi itu gampang, mudah gitu. Jadi kalau mau kemana-mana tuh mudah gitu. Pasti ada bisnya, ada Biaya berapa? perkiraan biayanya. Oh itu panjang, tergantung kotanya, tergantung hotelnya. Itu lebih detail lagi. Tergantung selera. Iya, dengan selera Tidak itu. bisa benar. kita menentukan Iya. bahwa Iya, nggak biaya ada patokan, nggak ada 1.000, patokan. 2.000, Iya, nggak ada patokan. iya di sini nggak ada patokan. Iya, Ya. betul sekali. Dan ini memang setiap kita mau melakukan suatu perjalanan itu kita harus prepare dulu. Iya, harus prepare dulu pasti. Apa yang pertama harus Pertama diprepare itu kesehatan dulu. Kesehatan itu paling penting sebelum kita jalan kaki. Udah pasti itu. Itu udah pasti harus. Terus kemudian kalau misalnya mau ke negara dingin pakaiannya, jadi harus disesuaikan. Bawa jaket tebal atau nggak pakai pakaian tebal kayak gitu, biar nggak kedinginan di sini. Terus kita perlu searching cari-cari makanannya, apakah di sini makanannya halal atau enggak, mudah atau enggak cari makanan halal. Itu penting juga pasti. Apalagi buat orang Indonesia yang sebagian besar muslim seperti itu. Itu yang paling penting ya. Jadi intinya yang pertama adalah kesehatan, yang kedua kita jaga, kita perhatikan makanan itu halal atau tidak, karena nanti kalau kita kurang makan, kurang gizi, bisa juga masuk angin. Bisa kelelahan. masuk angin juga kelelahan. Masya Allah, tabarakallah. Nah, mungkin kita sampai di sini dulu. Udah berapa menit, Jidan? 6 menit. Oh, masih belum. Masih ya. Ini Oke. baru banyak masuk nih. Oke. Jadi setelah ini berapa menit lagi kita jalan nih? Perjalanan sekitar 1 jam. Om. 1 jam ya? 1 jam sampai ke mallnya. Iya. Ke mall ini? Mall yang kita tuju 1 jam. Pakai bus ini? bus ini, iya. Oh. Jadi nggak perlu pindah-pindah bus yang lain. Bus yang lain ya, satu bus cukup ya, masya Allah. Jadi worth it nggak sih kalau kita misalnya kita bawa grup nih menaiki bus-bus umum seperti ini? Kalau misalnya grup itu ada batasannya. Jadi kalau misalnya sekitar 7-8 orang mungkin masih bisa, kayak maksimal 8 orang. Kalau Iya. udah 10 ke atas itu susah buat di sini. Susah ya? Susah Om, harus pakai transportasi pribadi kalau 10 ke Pribadi atas. ya, dan repot juga ya. Repot juga pasti. Nanti pasti komplain ya. Apalagi kalau penuh bisnya, kan kadang ada penuh gitu ya. Pasti komplain. Ya. Apalagi kan kadang ada jam-jam waktu penuh gitu. Kalau udah penuh udah kayak ikan pepes kita, dempet-dempetan sesak. Iya, sesak. Kurang nyaman. Kurang nyaman Kecuali pasti. tadi Iya. backpacker di sini. Iya. Tapi 5 orang bisa lah naik. Kayaknya orang Indonesia jarang deh yang berani backpacker. Iya, bener sekali. Umroh aja sampai hari ini belum ada. Belum ada yang backpacker. Dan memang travel belum memberikan jarang yang mau memberikan visa untuk backpacker. Makanya seperti Arifin bisa mendapatkan visa dari Buat, company travel yang private terus Ya, buat tanpa ikut grup. Itu harus punya jaringan, harus punya kenalan sih Om kalau gitu. Itu luar biasa. Maksudnya orang itu kan harus butuh jaminan. Apa Iya. jaminan Anda bahwa Anda akan kembali? Iya benar. Itu pertanyaannya. Yang pertama adalah satu, nanti mungkin kalau ada Allah sama Allah ada masalah di sana, travel yang akan tanggung jawab. Yang kedua, kalau misalnya Arifin tidak punya tempat tinggal, Itu travel yang akan travel yang tanggung jawab. Karena di dalam sistem itu sudah tercantum. Iya, ada, semuanya. ada kontraknya, ada hotelnya, ada yang lain-lain. Yang ketiga, kalau misalnya overstay, Wah, itu berbahaya kalau overstay. itu 50.000 real overstay. overstay. Jadi Visa dendanya apa tuh? hampir 250 juta. Dan tahun depan travel itu tidak bisa buat kontrak dengan agent yang ada di Arab Saudi. Oh begitu. Itu kalau misalnya resiko overstay di Arab Saudi. Alasannya itu bukan orang tuh kan banyak nih. Wah, masa sih? Pak, kan kita hanya mau ibadah aja. Kenapa nggak mau bantu? Bukan kita nggak mau bantu. Tapi memang itulah. Nah, alasan. mungkin gara-gara ada beberapa oknum-oknum yang memanfaatkan itu, tinggal dari kerja di sana. Tapi sekarang sih udah mulai kurang ya, karena sistem di Arab Saudi sudah hanya membutuhkan sidik jari, tidak membutuhkan kartu lagi. Jadi setiap petugas itu punya alat yang dimana-mana di sidik jari. Dari situlah data kita keluar. Udah modern sekarang. Wow, dahsyat. Kelihatan orangnya biasa-biasa saja, tapi sistemnya luar biasa. Masya Allah. Oke, Arifin. Oke, Insya Allah. oke, insya Allah kita lanjutkan perjalanan. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Nanti kita close dulu sampai di sini. Semoga yang nonton selalu sehat ya. Iya. Dan kita doakan semoga bisa berangkat melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Termasuk Arifin juga. Insya Allah. Sebentar lagi akan berangkat ke Mekah Insya insyaallah. Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Masya Allah. Ibu, apa kabar semuanya nih? Baik semuanya. Masya Allah. Orang Indonesia tuh, Masya Allah. Senang ya kita kalau ketemu dengan orang Indonesia nih, Masya Allah. Dahsyat. Nah, ini kita di salah satu tempat di Istanbul, Sultan Ahmed, dan di depan kita ada Masjid Hagia Sophia yang terkenal dengan Hagia Sophia namanya nih. Jadi ini Masjid Hagia Sophia yang tadinya sempat di gereja, masjid, museum, sekarang jadi masjid lagi. Subhanallah, semenjak zamannya Presiden Erdogan dijadikan masjid lagi, dan bagi non muslim pun boleh untuk datang ke sini dan bisa tur ke dalam dengan berpakaian yang sopan seperti itu. Jadi intinya di hari Jumat yang berkah ini insya Allah kita akan coba melaksanakan sholat Jumat di Masjid Hagia Sophia, dan sepertinya kita harus balik ke sana nih. Gak boleh, ini masuk dari sana. Nah, Masya Allah Bapak Ibu, Assalamualaikum. Wow, ini ngantri untuk kemana Pak? Mau sholat ya? Mau sholat? Oh, Masya Allah. Selamat mengantri, dari Mekah Pak? Iya. Wow. Assalamualaikum. Selamat mengantri Pak. Sholat Jumat ya? Ayo. Ini ada sekarang namanya tuh Masjid